truncus encepali, yaitu batang otak. Saya kerja langsung. Ini adalah gambar dari batang otak atau truncus encepali dilihat dari lateral. Sudut pandang oblik menuju lantai ventriculus quartus setelah pediculi cerebralis dipotong. Truncus encepali terdiri atas mencepalion, pons, dan medulla oblongata. Mencepalion meluas dari diencephalon hingga batas atas pons. Pendiculus cerebri terletak di sisi anteriornya. Colliculus sulcus et intriculus dari tecum mencepali membentuk sisi dorsal dan menciptakan bentuk lamina texti yang khas. Glandula pineals dan ventricularis tertius masing-masing terletak di superior dan interior lamina quadrimina. Cerebellum telah dipotong tepat di penduci cerebralis. Terlihat dari gambar adalah nervi centralis 4, 5, dan 7 hingga 12 yang keluar dari truncus encepali. Nuclei nervi craniis 3 dan 6 juga terletak di dalam truncus encepali. Terapi saraf-saraf ini keluar di sisi anterior sehingga karenanya tidak terlihat di dalam gambar. Ini gambar batang otaknya. Ini strukturnya. Pertama ada branchium coelium superioris, corpus geneticum mediale, bernium corneum intermediaris, corpus genicum laterale, sulcus opticus, pedicus cerebri, ada pons, lalu ada antigeminius yang terdiri dari pars motoris dan pars sensori. Lalu ada enfacialis, vestibulocecialis, piramis medullae oblongata, globulicus, and hypoglycus, and vagus, and encephalitis terdiri dari radius, cranialis, racies, pialis, lalu encarvisalis, radix anterior, dan radix posterior. Lalu ada tuberculum gracial, tuberculum senicum, fossa robilica, pedicum cerebralis inferior, pediculus cerebralis medius, podulus cerebralis superior, fulum medullae superior, and laris, collicus inferior, collicus superior, glandula pineae, dan vulvinaris thalami. Lalu ini gambar lebih dekatnya, dilihat dari depan, garis lurus pas depan, yaitu fossa rhomboidea, sisi pons posterior. Dari belakang, tampilan lateral ventriculus quartus setelah pediculi cerebralis diseleksi, fossa rhomboidea menjadi lantai bagi ventriculus quartus, penduci cerebralis, pons, dan medulla oblongata menjadi batas atas fossa rhomboidea sebagai bagian dari area fossa rhomboidea. Nuklei yang penting bagi pengaturan sirkulasi sistemik dan nuklei nervi centralis 5 hingga 10. Dan sebagai nervi centralis 6 sampai 12 terletak di dalam pons dan medulla oblongata. Di dalam fossa rhomboidea Anda dapat melihat sulcus medicus, collicus facies, sulcus medianus, solicus, serabut-rabut, facialis 8, stria medullaris ventriculi quarti sebagai bagian dari jalur perjalanan saraf auditori pusat. Area vestibularis nuclei, trigonum nervi, trigonum nervi, dan area posterna lihat di gambar samping. Ini adalah gambar batang otak dilihat dari posterior. Bagian-bagiannya ada branchium collicus infericus, collicus inferior, pediculus cerebri, and testicularis, ada pendiculus cerebrularis superior, pendiculus cerebrularis medullus, pendiculus cerebralis inferior, sulcus medianus, stria medullaris verticus quarti, velum medullari inversus, trigonum nervi hypoglossal, trigonum nervi vagi, area posterna, obex, sulcus posterolaris, sulcus intermedius posterior, sulcus medianus, fascius gracialis, fascius cuneus, tuberculum graciae, penicus interalis, tuberculum cuneus, fova interior, area vestibularis, actura lateralis,
sulcus umbralis, fossa superior, sulcus facialis, intermedialis, locus coeruleus, volum mediale superius, volume veli mediculus supericus. Ini batang otak dipotong, cuma bagian atasnya aja, dilihat dari bagian posterior superior. Ini bagian-bagiannya ada petriculus cerebri, apparatus spinalis, trigonum imbricus, glandula finalis, branchium consus superius, meniscalium inferiorus, trigonum interalis, pedicum medullaris superior, and ventricularis, pendiculus cerebrum superior, fossa nodularis, volum medullaris supericus, Predicum cobriolis, colicus inferior, colicus superior, metalamus, thalamus, tarina, stria, costimus posterior. Mes pencepalon dan glandula pinealis dilihat dari posterior superior. Di sisi dorsal, truncus encephalalis terbentang mesocephalon mulai dari encephalon hingga ke pedicus superior. Volum medullare supericus dan fossa somnidae. Lamina teki merupakan gambaran khas sisi dorsal truncus encephali. Ia tersusun atas colicus superius dan colicus inferius dan membentuk tectum mesopali di setiap sisi. Coliculi yang bersangkutan terhubung dengan epispalon melalui berkas-berkas serabut. Di bawah ini cerebelli inferium and trochlearis menjadi satu-satunya nervus cranialis yang keluar dari truncus encephali di sisi dorsalnya. Ini masih bagian batang otak, dipotong, dilihat dari bagian posterior superior. Ini adalah bagian-bagiannya: subtum pedicum, corpus callosum, pedicum, foramen inferium, sulcus antericus, nucleus albicus, stria terminis, lamina, taena, trigonum, combinasum, glandulae, terminicus, pediculus, enterocularis, talia finicus, vesicus quartis, fossa aparatura media vesiculartri, tuberculum quantinum, vesicularis quartilus, medulla spinalis, vesicularis gracia, tuberculum gracia, vesicus vesiculartri, aparatura pendiculus, floculus, pediculus, terminus, filmum, calmium, corpus, brachium, corpus caliculus, brachium, ventriculus, commissura, fornix, dan ventricula lateralis. Jenisnya truncus encephali dilihat dari posterior superior. Pons dan bagian-bagian utama cerebrum telah diangkat. Tela choroidae ventriculi quarti telah dipotong di bidang mediannya dan dapat dilihat di sisi kanan. Glandula pinealis melekat di commissura posterior dan terletak di antara dua colicus ventriculus. Stericus terletak di atasnya. Truncus encephali mengandung pusat-pusat yang penting seperti nucleus pons, olivera, interflores, vestibularis, dan formatio reticularis yang mengatur fungsi-fungsi penting guna mempertahankan kehidupan, termasuk sirkulasi, pernapasan, dan kesadaran. Ini bagian dalam, bagian batang otak, bagian dalam juga dipotong, dapat dilihat seperti ini gambarnya. Ya, seperti ini gambarnya. Nah, skema struktur aliran informasi darah dari seperti ini. Korteks menuju inti, turun ke thalamus, ke korteks, ke medus spinalis. Jadi pusat dari semua ini adalah medus spinalis. Anak panah biru menunjukkan sistem yang berisupan bagi sebelum, anak panah merah menunjukkan bagian-bagian ASP yang menerima informasi keluar dari sebelum. Lanjut ke klinis dari batang otak. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medulla oblongata, pons, dan mesocephalon, otak tengah. Pada gerak volunter, batang otak merupakan jalur yang dilalui impuls rangsang sebelum mencapai cerebrum. Impuls rangsang dihantarkan oleh tractus ascendens, serat saraf yang menghantarkan impuls ke otak. Untuk diolah di otak, lalu impuls merespon dihantarkan oleh tractus descendens,
serat-serat saraf yang menghantarkan impuls menuju otak. Pada perbatasan antara batang otak dan sumsum tulang belakang, medula spinalis terjadi desirkulasio penyilangan serat-serat kortikospinal dan serat-serat kortikospinal dari otak kiri menyilang ke bagian kanan medula spinalis dan serat dari otak kanan menyilang ke bagian kiri. Penyilangan ini menyebabkan bagian tubuh kanan dikendalikan otak kiri dan bagian tubuh kiri dikendalikan otak kanan. Kebalikan gitulah ya. Bagian otak merupakan tempat melekatnya seluruh saraf kranial kecuali saraf 1 dan 2 yang menempel pada bagian cerebrum atau otak besar. Jadi batang otak ini terletak di bagian belakang dan mencakup antara belakang dan tengah. Truncus cerebri ini batang otak yang letaknya terletak di dalam otak yang menghubungkan antara medula spinalis dan saraf inti otak. Baik, sekian penjelasan pertemuan keempat tentang batang otak. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan. Jika saya salah, tolong tulis di kolom komentar dan diberikan kejelasan agar saya menjadi koreksi ke depannya. Maka apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan, terima kasih telah melihat video saya. Klik like apabila suka, klik like juga apabila nggak suka, paksain aja sukanya. Jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa berkomentar. Jangan lupa ajak kawan-kawan lainnya untuk like juga. Baik, saya akhiri. Lanjut ke video yang terakhir, kelima. Dan jangan lupa tonton juga video-video sebelumnya 1, 2, dan 3. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.